Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isra Agustia dengan NIM 2202-118. Saya Mulia Sisma dengan NIM 2202-114. Perkenalkan, saya Kaisyana Suatul Humaira dengan NIM 2202-108. Kami dari Kelompok 6 ingin menampilkan tugas ujian tengah semester dengan judul Lingkungan Belajar Partisipatif. Dosen pengampu Ibu Lina Amelia MPD. Berikut videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan belajar partisipasif. Lingkungan belajar ini merupakan pendekatan yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, pada tahap perencanaan, peserta didik berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang ada dan masalah yang ada. Lalu yang kedua, pelaksanaan, di mana interaksi yang terbuka antara peserta didik dan sumber belajar menjadi elemen penting untuk terjadinya suasana yang kondusif. Lalu yang ketiga, tahap evaluasi, memberikan kesempatan untuk memahami kemampuan mereka sekaligus menjadi pemasukan penting dalam program di masa yang akan datang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama belajar partisipasif. Ada 4 teman-teman. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan belajar, learning needs based. Yang kedua, berorientasi pada tujuan belajar, yaitu learning goals and objective orients. Lalu yang ketiga, berpusat pada peserta belajar, yaitu learning centered. Dan yang keempat, belajar berdasarkan pengalaman, experimental learning. Baik, selanjutnya itu ada strategi pengembangan lingkungan belajar partisipatif. Nah, jadi strategi lingkungan belajar partisipatif dalam perencanaan berbasis data. Nah, perencanaan berbasis data ini merupakan perencanaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, program pendidikan, lembaga pendidikan maupun pemerintahan daerah yang didasarkan pada data rapor pendidikan. Rapor pendidikan ialah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Nah, kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Dalam konteks perencanaan berbasis data ini, satuan pendidikan dan dinas pendidikan daerah dapat melakukan transformasi pendidikan dalam kerangka merdeka belajar. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kegiatan belajar partisipatif. Kegiatan belajar partisipatif ini melibatkan peran pendidik sebagai fasilitator. Peserta didik aktif berinteraksi, belajar berdasarkan pengalaman, bekerja sama dalam kelompok, dan bertanggung jawab atas proses belajar. Penilaian dilakukan secara kolaboratif untuk mendukung pemahaman dan pengembangan keterampilan siswa. Selanjutnya ialah peran orang tua dalam kegiatan belajar partisipatif. Dalam kegiatan belajar partisipatif, orang tua berperan sebagai pendukung kegiatan belajar di rumah yang harus aktif berkomunikasi dengan anak dan guru dan terlibat dalam aktivitas sekolah serta mendukung pengambilan keputusan pendidikan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.